Halo Lorong, halo teman-teman sekelas. Aku Taya akhirnya kembali ke sekolah setelah 3 bulan. Ada apa? Ada apa dengan tatapan semua orang? Para cowok itu hampir terjatuh dari kursi mereka. Apa aku berubah menjadi Jenna Ortega pada liburan musim panas atau semacamnya? Oh, ternyata ada cewek baru yang berdiri di belakangku. Apakah kamu murid baru? Biar ku ajak kau berkeliling. Oh, teman-teman, bukankah mereka melupakan sesuatu? Pacar mereka yang sekarang? Yang mana mereka bisa pacaran semua karena aku. Pokoknya, aku Taya, alias penguntit. Penguasa segala informasi di sekolah. Cukup beri aku nama lengkap dan sebagian uasaku kalian, dan aku bisa menggali informasi orang yang kalian suka. Para idiot ini hanya membuat pacar mereka terkesan karena bakatku yang luar biasa. Dan sekarang mereka semua menyukai si Mira ini. Apa mereka tidak punya rasa malu? Berbeda denganku, begitu aku menyukai seseorang, mataku tidak akan kemana-mana. Satu-satunya pria di hatiku adalah Colin. Dia sangat manis. Dia memiliki lingkaran cahaya yang bersinar ketika dia bermain basket. Dan yang paling penting, dia sangat tampan. Tapi aku belum memberitahunya bagaimana perasaanku. Karena seperti yang bisa kalian lihat, dia tidak kekurangan penggemar. Dan sepertinya tidak ada yang membuatnya terkesan. Jadi aku masih mencoba mencari cara terbaik untuk menarik perhatiannya. Kegembiraanku sehari-hari adalah dengan diam-diam mengamatinya dari jauh. Tapi tunggu, apa yang terjadi dengan mobilnya? Ada apa dengan coretan konyol itu? Finn, si pembuat onar dan antek-anteknya berdiri di dekatnya sambil menertawakan Colinku. Para anak nakal terkenal itu entah kenapa tampaknya berhasil menyiksa Cole yang malang. Jadi sekarang kamu seorang pengacau ya, Finn? Lihat siapa yang berbicara. Oh, begitu. Kapten tim yang baru? Finn melemparkan kaleng semprotan ke arah Cole lalu pergi. Kenapa Colin tidak melakukan apapun? Mungkin dia tidak ingin menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau begitu biarkan aku yang menangani ini. Aku tahu persis apa kelemahannya. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam menaruh sebuah kotak kecil di loker Finn dan menyaksikan antek-anteknya dengan penuh semangat melongo melihatnya. Mereka pun pasti takjub karena lelaki besar mereka akhirnya mendapatkan waktu pengakuan cinta ya. Finn dengan sombong membuka kotak itu, tapi kemudian ketakutan dan melemparkannya ke udara. Kecoa itu melarikan diri dan merajalela melintasi lorong. Benar-benar kacau total. Dasar sekelompok pengecut. Oh, dia akhirnya menemukan catatan yang aku lampirkan. Finn marah dan berteriak bahwa dia akan menemukan penghasutnya. Aku dapat melihat Colin keluar dari kerumunan. Andai saja dia tahu apa yang aku lakukan untuknya, dia pasti akan sangat terkesan. Tapi, tidak. Finn tidak menghiraukan peringatanku dan terus mengganggu Colin. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Gremlin itu perlu belajar beberapa pelajaran serius. Finn selalu pulang larut malam sepulang sekolah untuk menyelinap ke teras dan berlatih skateboard. Jadi aku berencana untuk membuatnya terjebak di dalam lift. Dia akan terjebak di sana setidaknya 1 jam. Waktu yang cukup bagi pembuat onar itu untuk membaca surat peringatan kedua ini dan meminta maaf atas perbuatannya. Itu dia. Waktunya pergi. Aku menundukkan kepalaku dengan perlahan keluar dari lift ketika tiba-tiba Finn meraih pergelanganku dan menarikku kembali. Sampai kapan kamu akan bermain si cantik menyelamatkan pahlawannya? Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata, anak buah Finn kebetulan melihat sekumpulan foto Colin berhiaskan hati di lokerku. Dan mereka bahkan menemukan daftar kelemahan Finn di tasku. Hanya seekor anak anjing lucu yang bisa membuatnya berteriak seperti gadis kecil? Tiba-tiba, lift berhenti. Oh tidak, aku tidak bermaksud menjebak diriku di sini seperti ini, dengan bajingan ini. Kamu yang melakukan ini ya kan? Kamu sudah keterlaluan. Begini saja, jadilah pelayanku selama sebulan dan aku akan melepaskanmu. Enak saja, menjauhlah dari Colin dan aku akan menjauhimu. Kamu tidak tahu wajah aslinya. Aku ragu kamu akan tetap menyukainya kalau kamu tahu. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kepala sekolah sangat ingin mendapatkan pelaku penyebar kecoa. Pilihanmu, apakah kamu ingin menghadapi kepala sekolah atau aku? Dia menangkapku. Tapi apa yang orang Finn ini ketahui tentang Colin yang tidak ku ketahui? Oke, cuma 1 bulan dan jangan berpikir menjadi bosku akan mudah. Bagus. Kalau begitu aku sudah punya pesanan pertama untukmu. Jadi, aku harus bernyanyi dan menari untuk menghiburnya sampai seseorang datang menyelamatkan kami. Pada hari-hari berikutnya, si Finn yang suka memerintah terus mengirimiku tugas bodoh dan menegurku atas segala hal. Tak dapat dipungkiri kalau orang ini adalah seorang pelukis yang berbakat. Hanya saja sayang sekali dengan kepribadiannya yang buruk. Begitu ada yang melihat kami, dia langsung meluncur pergi, meninggalkanku yang mengejarnya. Dia juga tidak belajar, jadi aku harus mengerjakan semua PR-nya. Dia bahkan menyuruhku berkeliling sekolah hanya untuk membelikannya makanan ringan. Kali ini Finn memintaku untuk meletakkan kue ini di meja Bu Watterson. Apakah dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik? Tidak. Betapa bodohnya aku. Ternyata dia menyuntikkan pewarna makanan ke dalamnya untuk mengerjai guru kami. Dan dia merekam video kalau aku yang meletakkannya di mejanya untuk memfitnahku. Kamu harus tinggal sepulang sekolah dan merekam setiap sesi bermain skateboard. Kalau tidak, aku akan memberitahunya.
Orang itu sudah keterlaluan. Apa dia memaksaku bekerja lembur sekarang? Dan karena aku sibuk menjadi boneka Finn, aku bahkan tidak punya waktu lagi untuk menjaga Colin. Aku sudah mencoba beberapa kali menanyakan kenapa dia begitu membenci Colin, tapi setiap aku menyebutkannya, dia jadi cemas. Dan ada satu hal lagi yang membuatku penasaran, ada sesuatu yang terjadi pada kaki Finn. Hei, apakah kaki kirimu sakit? Tidak apa-apa, jangan bertingkah seolah kita sudah dekat. Kenapa kamu harus begitu sensitif? Pantas saja tidak ada yang menyukaimu. Oh, tolong, disukai oleh orang sepertimu akan menjadi mimpi buruk. Satu-satunya gadis setingkatku di tempat ini adalah Mira. Dia manis dan lembut. Lagi pula, dia baru saja pindah ke sini dan sudah mendirikan klub seni. Dia tidak bisa membandingkan Putri Duyung kecil dengan Putri Merida. Pada dasarnya, kami berbeda. Kudengar kaulah yang mengetahui segalanya di sekolah, kan? Cari tahu tentang dia untukku, ini mungkin misi terakhirmu. Untuk apa? Apakah kamu akan membuat dia mendapat masalah juga? Haha, ini membuktikan bahwa orang yang sok tahu sepertimu tidak tahu apa-apa tentangku. Sepertinya kamu juga tidak memahami Colin sama sekali. Berikan saja ini pada Mira. Ingatlah untuk melakukannya di tempat sepi agar dia tidak merasa canggung. Oh, dia bahkan menarik kartunya sendiri. Sisi pemberontak Finn ini benar-benar mengejutkanku. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Finn terlalu sibuk dengan cinta, dia tidak akan menyiksaku lagi. Di bawah instruksi Finn, aku pergi ke sekolah keesokan harinya untuk mencari inspirasinya. Begitu aku melihat Mira, aku langsung mengejarnya. Tapi, apakah dia sedang berbicara dengan Colin? Kenapa mereka terlihat sangat licik? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu ingin menyembunyikan ini? Aku baru saja pindah ke sini. Aku tidak ingin para penggemarmu menggangguku. Jadi di depan orang lain, anggap saja kita orang asing. Oke? Baiklah, sampai jumpa sepulang sekolah. Aku akan menjemputmu. Oke, sampai jumpa sayang. Apa itu tadi? Apakah mereka pacaran? Ini sama sekali bukan kabar baik. Tepat pada saat itu, Finn datang bertanya kepadaku. Kenapa kau tidak memberikan kartu itu padanya? Apa yang terjadi? Lalu aku memberitahu Finn apa yang baru saja aku lihat. Colin menawarkan diri untuk menjemputnya sepulang sekolah, lalu Mira malah memanggilnya sayang. Sepertinya cinta pertamaku telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tapi mereka bahkan tidak punya nyali untuk mengumumkannya ke publik. Colin tidak pantas menerima Mira. Tapi tidak apa-apa, aku punya rencana. Jadi menurut skemanya, pada dasarnya kami perlu memisahkan mereka. Lalu aku ambil Colin dan Finn ambil Mira. Hari itu, sepulang sekolah, aku membantu Finn mengempeskan ban Colin. Aku tahu aku benci membuat masalah untuk Colin yang kucintai. Tapi ini satu-satunya cara untuk memberi Finn kesempatan untuk menawarkan tumpangan kepada Mira karena dia sedang terburu-buru ke kelas baletnya. Keesokan harinya, Finn membantuku menarik Colin sebagai partner untuk proyek kimiaku. Selama kelas, aku sangat bersemangat dan gugup ketika duduk di sebelah belahan jiwaku. Sampai aku melihat Colin menulis sesuatu untuk Mira dan meninggalkannya di meja labnya. Aku segera menyeret Finn untuk mencuri surat itu. Hari ini kita harus menjemput Tommy, dan ibu bertanya apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti. Apakah hubungan mereka berkembang secepat ini? Colin sudah memperkenalkan Mira kepada keluarganya? Kami tidak bisa membiarkan keduanya bertemu begitu saja, jadi kami menguntit dan mengikuti mereka ke taman kanak-kanak. Saat melihat mereka bersama seorang anak laki-laki, Finn tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Apa? Anak laki-laki itu putra mereka? Tidak, itu hanya adik laki-laki Colin. Tommy usia 5,5. Warna favoritnya hijau, makanan favorit es krim. Pokoknya, mataku gatal melihat mereka bahagia satu sama lain. Ayo kita sabotase. Jadi, kami menculik anak itu. Oh, tidak seburuk yang kalian bayangkan. Kami hanya mengajaknya makan es krim tanpa memberitahu Colin dan Mira. Anak itu tidak terlihat cemas sama sekali. Kenapa cemas? Kamu menyelamatkanku dari dua hal membosankan itu. Jadi, Tommy, tahukah kamu kalau Mira sedang makan malam bersama keluargamu malam ini? Ya, Mira. Dia tinggal di rumah kita setiap hari. Apa? Tolong es krim coklat satu lagi, aku akan menjelaskannya. Aku langsung memberinya secangkir es krim baru. Anak ini pintar. Ya, dia tinggal bersama kita karena dia sepupu kita. Apa? Kenapa dia memanggil Colin sayang? Mungkin karena ibu kami selalu memanggilnya dengan nama panggilan yang memalukan ini. Tepat pada saat itu, Mira bergegas masuk ke toko es krim dengan panik. Jadi, kalian sepupu, kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Itu karena dia takut orang-orang mengetahui orang tuanya sudah bangkrut. Tidak, itu tidak benar. Jangan mendengarkan anak itu. Ya benar, aku dengar kamu menceritakan semuanya pada Colin. Oke, itu alasannya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku segera mengatakan bahwa kami akan sepakat jika Mira berkencan dengan Finn. Pria itu tampak kaget, tidak menyangka aku bisa begitu cerdik ya. Anehnya, Mira tersenyum dan mengatakan dia tidak keberatan berkencan dengan Finn. Karena dia selalu menganggap Finn itu lucu. Hah? Jadi semuanya semudah itu? Itu artinya kehidupan pelayanku akhirnya akan berakhir di sini. Saat itulah Colin bergegas mendekat. Tommy, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku baru saja tersesat sehingga mereka melihatku dan membelikan es krim untuk menenangkanku. Mereka tidak menculikku sama sekali. Oh, Tommy. Nah, begitulah cara Mira dan Finn kencan pertama mereka.
Kesepakatan antara aku dan Finn dianggap sudah selesai, tapi kenapa aku merasa hampa, bukannya lega? Tiba-tiba sesuatu mengenai kakiku. Bukankah kamu seharusnya berkencan? Aku tahu, tapi pelayanku masih menunggu bos di sini. Ternyata kencan mereka agak aneh. Mira sepertinya tidak menyukai kelakuan Finn, dan ketergantungan Mira membuat Finn putus asa. Jadi ini pasti kencan terakhir mereka. Aku tertawa terbahak-bahak, tapi Finn segera menghentikanku. Bagaimana denganmu dan Colin? Masih belum punya nyali menyatakan perasaan? Aku mungkin berhasil melindungi belahan jiwaku, tapi entah kenapa, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengungkapkan perasaan. Finn segera mengajakku untuk melakukan makeover. Dia seorang konsultan yang sangat antusias dan tampaknya sangat berpengetahuan tentang selera Colin. Saat melihatku memakai baju baru, dia bahkan bilang aku terlihat manis. Oke, kemana perginya Finn yang kasar? Apa pendapatmu tentang aku dan Colin menjadi pasangan? Apa maksudmu? Maksudku, kamu dulu mengatakan bahwa Colin sangat jelek, tapi sekarang kamu bersedia membantu kami. Sebenarnya dia tidak sejelek itu, dan aku melakukan ini untukmu. Kamu menyukainya kan? Iya, aku suka Colin, kan? Kenapa perasaanku terasa samar-samar? Apa yang ada di kepalaku? Keesokan harinya di sekolah, saat aku tampil di hadapan Colin dengan penampilan baruku, dia tampak terkesan. Dan tahukah kalian, dia bahkan yang mengajakku kencan. Ya. Tapi aku tidak yakin aku bisa bertahan sepanjang kencan dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi yang sangat merepotkan ini. Selama kencan kami, Colin bersikap manis dan perhatian seperti yang kuharapkan. Tapi anehnya, hal itu tidak membuatku tergerak sama sekali. Apa karena aku terlalu fokus menjaga keseimbangan dengan sepatu hak tinggi bodoh itu? Toya, apakah kamu ingin menjadi pacarku? Jika dia menanyakan hal ini padaku sebulan yang lalu, aku akan melompat kegirangan dan menjawab iya. Tapi saat ini, aku hanya berdiri diam. Jadi begitu. Aku sangat menyukai versimu yang ini, tapi penampilanmu sebelumnya mungkin lebih cocok. Kamu lebih nyaman dan ceria saat dekat Finn. Oh, Finn, aku tidak sadar dia selalu ada di pikiranku sampai sekarang. Aku ingin sekali terbebas darinya, tapi sekarang hanya dia yang ada di pikiranku. Penasaran, aku bertanya kepada Colin kenapa Finn tidak menyukainya, dan akhirnya aku menemukan kebenarannya. Ternyata, mereka dulunya berteman dan pernah satu tim basket bersama. Finn adalah pemain terbaik saat itu, tapi pada suatu latihan, dia melakukan lompatan tinggi ketika Colin juga melompat untuk mendapatkan bola. Mereka bertabrakan dan Finn mengalami cedera lutut, yang mengakhiri impian bola basket profesionalnya. Colin kemudian menjadi pemain bintang, sementara Finn berubah menjadi pemberontak dan membenci Colin sejak saat itu. Masih merasa bersalah, Colin rela menanggung semua siksaan yang dilakukan Finn kepadanya. Itulah kenapa Finn selalu menyusahkanmu. Dia masih memberiku perubahan, agar sesuai dengan gayamu dan menjadi sesuatu yang dekat denganmu. Oh, itu menjelaskan kenapa kamu sepertinya sesuai tipeku. Dia mengenaliku dengan sangat baik. Tapi Taya, kamu menyukai Finn kan? Jika demikian, kamu harus pergi dan memberitahunya. Itu sangat memukulku. Mungkin selama ini aku berusaha menyangkalnya, tapi aku benar-benar merasa paling nyaman berada di dekat Finn dan aku rindu berkumpul dengannya. Tapi sepertinya dia menyukai seseorang yang lembut dan girly seperti Mira. Sepertinya kamu harus mencari tahu sendiri. Jadi aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan datang ke taman skate untuk mencari Finn. Dia melihatku dari jauh. Hei, bagaimana kencanmu? Kamu lihat, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Aku tahu tentang rahasia antara kamu dan Colin dan bagaimana kamu kehilangan kesempatan menjadi pemain bola basket profesional. Jika sahabatku membencinya, aku juga membencinya. Sebenarnya aku tidak membencinya, aku hanya benci betapa tidak bergunanya diriku. Jangan membicarakan dirimu seperti itu. Kamu tahu kalau kamu sangat berbakat kan? Kamu itu cowok pertama yang aku temui yang bisa bermain skating, melukis, dan juga tampan pada saat yang sama. Jadi lebih percaya diri ya. Kau tahu belum pernah ada orang yang melihat hal-hal baik seperti itu dalam diriku sebelumnya. Tapi ini tidak masalah karena kamu menyukai Colin. Aku memang menyukai Colin, tapi kami menyadari bahwa kami sebenarnya bukan pasangan yang cocok. Setelah keheningan yang canggung, kami berdua mengangkat suara kami secara bersamaan. Sepertinya, Kamu tahu? Oh, kamu duluan. Aku akan mendengarkan. Sepertinya aku menyukaimu. Baiklah. Itu juga yang mau kukatakan. Biarkan aku menjadi pelayan. Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malam minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia! Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker.
Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Louis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah, semuanya menjadi terang bagaikan siang. Louis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar, bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Satria Pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Satria Pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak, kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut, aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak, ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan.
Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi, aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku, dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Ku coba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang. Biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Kesatria Pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham. Kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang.
Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. 1 semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak 2 lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Wow, resor Pantai Florida ini adalah lambang kemewahan. Hai, aku Dakota, putri tercinta dan satu-satunya dari Hardy Balmer, miliarder wine terkenal di dunia. Aku tidak tahu kenapa, padahal kami punya kekayaan sebesar ini. Tapi ayah masih menyuruhku belajar dan mendesakku bekerja. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk saat ini, mari kita nikmati saja tempat yang indah ini dan anggur terbaik ini, ya? FYI, tidak ada merek anggur di dunia yang belum aku cicipi. Aku bisa membedakan semuanya dengan mudah cuma dengan sekali teguk. Chardonnay versus Riesling, mudah sekali. Ayo kita lihat apakah ada hal menarik yang terjadi di dunia ini. Tunggu, apa ini? Pasti ada kesalahan. Bagaimana ayah bisa bangkrut? Aku menelponnya berulang kali, tapi yang aku dapatkan hanyalah sinyal sibuk. Ada yang salah. Aku bergegas ke helikopter pribadi untuk kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu membawa pergi perabotan berharga kita? Kemudian Maria berlari ke arahku sambil menangis. Dia memberitahuku bahwa ayah telah menghilang dan yang dia tinggalkan hanyalah kotak kayu ini. Aku mengabrak-abriknya tetapi hanya menemukan beberapa buku catatan tua dan sertifikat kepemilikan kilang anggur pertanian. Oh, baiklah, ayah mungkin bangkrut, tapi setidaknya aku masih punya kebun anggur ini untuk dirawat. Ayo kita periksa aset baruku. Tempat ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkannya sebulan. Aku melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke gudang anggur yang sangat besar. Penasaran, aku menyentuh beberapa tong anggur ketika tiba-tiba suara seseorang membentakku. Jauhi mereka. Siapa kamu? Aku mau kamu tahu bahwa aku pemilik tempat ini. Jadi aku melakukan apapun yang aku mau. Apakah kamu sudah gila? Keluar, sekarang. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dan menyeretku keluar. Aku berteriak dengan marah dan orang-orang mulai berkumpul. Dengarkan, namaku Dakota,
Putri Hardy Balmer, dan mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Aku menunjukkan kepada mereka sertifikat kepemilikan sebagai bukti, tapi mereka sepertinya tidak peduli. Hanya seorang lelaki tua yang datang untuk menjabat tanganku. Selamat datang Nona Balmer, aku Jack, teman lama ayahmu. Masuklah, anakku James akan mengajakmu berkeliling sebentar lagi. Oke, akhirnya seseorang menunjukkan sopan santun. Oh, aku kangen jalan-jalan bersama teman-teman. Seharusnya aku ada di Fashion Week sekarang, bukan di sini, di pertanian jelek ini. Bangun, orang rumahan, kebun anggurmu harus kamu rawat. Itu pria kasar lagi. Sekarang di luar terlalu panas. Tidak mungkin aku keluar dari sana. Jadi aku mengusirnya dan terus menatap ponselku. James kemudian melemparkan peta kilang anggur bodoh ini ke arahku dan pergi. Syukurlah dia akhirnya meninggalkanku sendirian. Setelah seminggu bermalas-malasan dan ditunggu oleh Maria, akhirnya aku rindu udara segar. Mengingat peta yang diberikan James kepadaku, aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Pertama, kebun anggurnya. Wah, besar sekali. Namun kenapa mereka membiarkan tanahnya begitu kering? Coba kita lihat di mana alat penyiramnya. Ini dia. Namun begitu aku nyalakan, seorang petani yang cemberut berlari menghampiri dan langsung mematikannya. Hai Nona, ini bukan mainanmu. Sangat tidak sopan. Mereka adalah karyawanku, tetapi berani bertindak sombong seperti ini kepadaku. Panen 2 minggu lagi, untuk menjaga manisnya buah anggur tidak ada yang boleh menyiramnya. Kenapa si James ini ada di mana-mana? Aku putri miliarder anggur. Aku tidak perlu khotbah apapun tentang cara menjalankan pertanian milikku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke pertanian untuk mencabut rumput, memangkas dan menyuburkan tanaman. Tapi aku malah terus diusir. Para petani yang kejam itu sangat tidak sopan. Baiklah, aku perlu menunjukkan kepada mereka siapa bos sebenarnya di sini. Malam itu aku meminta Jack untuk mengumpulkan semua orang di ruang makan bersama dan menyatakan aku akan memecat beberapa dari mereka karena sikap mereka yang tidak sopan. Tapi mereka hanya memberikan tatapan acuh tak acuh. Beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu aku bisa menjual tempat ini dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Tapi kemudian Jack memberiku kontrak yang ditandatangani ayahku, yang menyatakan bahwa karena darah, keringat, dan air mata yang mereka keluarkan di tempat ini, tidak ada yang berhak memecat mereka atau menjual tanah pertanian. Jack juga memberiku dokumen lain, sepertinya karena kebangkrutan keluargaku, pertanianku menjadi tidak berjalan dengan baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan dibubarkan. Apa? Jadi satu-satunya properti yang ayah tinggalkan untukku juga berada di ambang kehancuran? Aku membentak mereka. Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang. Tiba-tiba semua orang bangkit dari tempat duduknya dan menatapku dengan marah. Kepalaku berputar-putar. Merasa panik, aku bergegas keluar. Aku duduk sendirian, memeluk kotak kayu yang ditinggalkan ayah dengan bingung. Aku membuka buku catatanku dan terkejut saat menemukan sepucuk surat di bagian bawah kotak. Di dalamnya, ayah menceritakan segalanya tentang bagaimana sejak ibu meninggal, dia mengerahkan seluruh upayanya di pertanian ini dan menjadi pengusaha sukses. Aku dulu percaya bahwa mengkompensasi waktuku untuk bekerja agar bisa memberimu kehidupan yang sejahtera sudah cukup. Semua ini sebenarnya malah menciptakan jarak yang lebih jauh di antara kita. Dakota, sayangku, maafkan aku. Satu-satunya harapanku adalah kamu akan melihat keindahan di kebun anggur ini sama sepertiku. Andai saja ayah ada di sini sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi semua masalah dan tantangan di masa depan? Aku menangis. Mereka tidak bermaksud jahat. Suara James mengagetkanku. Aku segera menghapus air mataku. Dia duduk di sampingku dan menawarkan sapu tangan yang berlumuran anggur. Ini bukan sekedar peternakan sembarangan bagi orang-orang ini. Ini juga rumah mereka. Jangan menuduh mereka tidak berusaha. Pertanian ini jauh lebih berarti bagi mereka dibandingkan bagimu. Aku cuma... Inilah saatnya kita semua harus berdiri bersama. Jangan biarkan keegoisanmu mengancam masa depan seluruh kebun anggur ini dan semua orang yang terlibat. Meski aku benci isi hatinya, apa yang dia katakan memang masuk akal. Mungkin aku telah mengabaikan tanggung jawabku atas tempat ini. Jika kebun anggur ini adalah hal yang paling berharga bagi ayahku, maka aku ingin memperbaikinya untuk dia. James tersenyum lembut meletakkan tangannya di bahuku. Kalau begitu, sudah beres. Kita semua akan menghidupkan kembali tempat ini. Dia kemudian pergi setelah menyuruhku untuk datang ke ruang bawah tanah pada jam 5 pagi keesokan harinya. Keesokan paginya, sambil berjalan-jalan, James menceritakan segalanya tentang pengatur suhu dan pembuatan anggur. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu menyampaikan pengetahuan tentang anggur ini kepadaku di meja makan, dan aku benar-benar mengingatnya. Dia bahkan mengajakku ke sesi mencicipi anggurnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa aku dikaruniai indera penciuman dan pengecapan yang luar biasa. Bahkan James terkesan dengan bakatku, dan mengatakan kalau aku dilahirkan untuk bekerja di industri ini setelah mengizinkan aku mencicipi beberapa sampel. Langkah selanjutnya dalam proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk menghafal semua jenis anggur dan cara menyortirnya, tapi aku masih saja mengacaukannya. Kok tahap matangnya ada banyak sekali? Aku frustrasi dan hendak pergi ketika Karen, instrukturku, menelponku kembali. Kamu harus melakukannya perlahan, anggur membutuhkan waktu dan kita harus bersabar.
Oke, baiklah. Aku akan mencoba. Sambil menyortir, aku sempat ngobrol dengan para pekerja dan ternyata mereka cukup ramah, bahkan banyak membantuku. Memang benar para pekerja ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka dan sangat menghargainya di sini. Sudah lebih dari 2 minggu dan aku memanen tanaman baru bersama semua orang. Berkat tips di buku catatan ayah, dengan sedikit kreativitasku sendiri, James dan aku sedang dalam proses membuat lini anggur baru. Aku yakin ini akan membantu menghidupkan kembali kilang anggur tersebut. Aku sedang memeriksa kilang di ruang bawah tanah ketika James bergegas masuk dan membawa selebaran di tangannya. Hai Dakota, ini kesempatan kita. Wow, jadi kota ini menjadi tuan rumah festival anggur yang akan datang. Jika kebun anggur kami bisa memenangkan sesuatu, kami dapat memperoleh banyak pesanan untuk musim ini. Keesokan paginya, aku menyiapkan semua dokumen untuk mendaftar kontes Raja Anggur. Sambil menunggu wawancara, aku berjalan-jalan di showroom dan mencicipi wine pemenang sebelumnya. Wah, semua punya selera yang unik. Karena mataku terpejam untuk menikmati lapisan anggur, aku bertemu dengan seorang cowok tampan dan tanpa sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya. Oh, maafkan aku. Bukan masalah besar, itu cuma noda kecil. Ya ampun, dia pria yang sangat sopan, yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku baru saja hendak meminta kontaknya agar aku bisa menebusnya nanti ketika penyelenggara memanggilku untuk wawancara. Mataku hanya mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia sudah pergi. Bagaimanapun, suatu berkah karena wawancaranya berjalan dengan baik dan kebun anggur kami memenuhi syarat untuk mengikuti kontes. Aku memutuskan untuk mentraktir diriku dengan segelas kopi sebelum kembali. Namun di konter, aku menyadari bahwa aku tidak punya uang. Oh tidak, aku lupa dompetku. Aku yang bayar. Tunggu, itu dia, pria yang aku tumpahkan anggurnya. Ternyata dia adalah Denny. Dan dia mungkin masih muda, tetapi dia sebenarnya adalah kritikus anggur yang terampil dan bahkan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Anggur Kota. Yang lebih mengagetkan lagi, dia adalah penggemar ayahku dan menyukai anggur yang dia buat. Setelah mengobrol dengannya, aku kembali ke pertanian untuk memberitahu semua orang kabar baik. Mereka semua sangat bersemangat dan segera mulai mempersiapkan kompetisi. 2 minggu sebelum kompetisi, panitia mengirimkan beberapa orang untuk melakukan beberapa penilaian awal. Dan coba tebak, Denny juga ada di sini, menjadi bagian dari tim inspeksi. Jadi, setelah pemeriksaan, aku mengundang Denny untuk menginap dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan anggur. Dan untungnya, dia punya waktu luang selama beberapa hari dan sangat senang untuk tetap tinggal. Hore! Aku dengan bersemangat memberitahu James kabar baik itu, tetapi dia menjawab tanpa minat. Itu bukan kabar baik. Kenapa? Oh, begitu. Kamu cemburu padanya, ya kan? Apa? Aku? Cemburu? Apa yang ada pada dirinya yang membuatku cemburu? Ya, dia tampan dan juga sangat berpengetahuan tentang anggur. Dan orang-orang sepertinya menyukainya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku belum selesai. Terserah, tidak ada yang membutuhkannya karena kita memiliki Danny di sini sekarang, pria yang sangat menawan. Selama 2 hari berikutnya, Danny terus berusaha meluangkan waktu untukku. Iya, kami berdua saja. Astaga, dia romantis sekali. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Dakota, kamu gadis paling spesial yang pernah kutemui. Hei, waktunya makan malam. Momen sempurna lainnya dirusak oleh James. Dia sepertinya berusaha keras untuk menghalangi kami. Dia duduk di antara kami di ruang makan, mengatakan itu adalah kursi favoritnya. Kemudian, dia mengikuti kami ke kebun anggur dan berkata dia sedang memeriksa kualitas buah anggur pada jam 11 malam. Serius? Dasar nyamuk, dan dia sangat rewel terhadap Denny. Halo, orang itu mencoba membantu kita di sini, jadi kenapa harus bersikap pemarah? Malamnya, aku sedang melewati dapur ketika aku mendengar James dan ayahnya. Haruskah kita mulai sekarang? Pastinya, hari besar itu akan segera tiba. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dakota sedang sibuk bermesraan dengan si brengsek itu. Dia tidak perlu tahu hal ini. Apa? Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan terjadi keesokan harinya. Ketika Denny dan aku tiba di ruang bawah tanah untuk mengambil anggur kompetisi, kami masuk ke sauna. Apa ini? Kenapa gudang anggur begitu panas? Pasti ada yang merusak suhu ruangan. Aku bergegas untuk memeriksa anggurnya. Oh tidak, panasnya telah menghilangkan 2 gentong terakhir dan membuatnya terlalu asam. Aku jatuh ke tanah dan mulai menangis. Denny mencoba menghiburku. Dia menyuruhku untuk tidak cemas karena dia akan memperkenalkan beberapa klien besar kepadaku. Lalu dia harus pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Aku memandang tontong itu dengan sedih, tetapi kemudian teringat sesuatu. Ayahku juga pernah menyetel api terlalu tinggi dan menemukan cara untuk menyaring dan memfermentasinya lagi untuk mengurangi rasa asam. Aku yakin itu ada di catatan yang dia tinggalkan. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk mencari di dalam kotak kayu, tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Pasti ada yang mempermainkanku. Ya Tuhan, siapa lagi yang melakukannya? Percakapan antara James dan ayahnya terlintas di benakku. Jadi aku dengan marah pergi mencari mereka.
Melihat James, aku tak bisa mengendalikan amarahku dan berteriak. Itu kamu kan? Kamu mengatur suhu gudang anggur. Kamu mencuri buku catatan ayahku. Kamu sudah lama berencana untuk menyabotaseku, ya kan? James bertingkah bingung, tapi sebelum ular itu bisa berkata apa-apa, aku menghentikannya dan berkata, "Keluar dari sini, sekarang!" Dia mengangguk kalah, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Besok adalah hari kontes, namun aku tidak punya anggur untuk ikut serta. Aku mengambil surat yang ditinggalkan ayahku dan merasa seperti pecundang. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Tepat pada saat ini, James mendorong pintu hingga terbuka. Dakota, lihat! "Sudah ku bilang pergi!" Mengabaikan kata-kataku, James dengan tenang menuangkan segelas anggur dan menyuruhku mencobanya. "Oh, ini sebenarnya rasanya cukup enak." Ini anggur baru yang kamu buat. Aku begadang beberapa malam dan memperbaiki rasanya yang tajam, sehingga kita bisa membawanya ke kontes. Aku berteriak kegirangan, lalu bergegas memeluk James yang kelihatan kaget. Lihat wajahnya yang merah seperti tomat. Tapi mengingat betapa samarnya dia di dapur malam itu, aku segera melepaskannya dan menenangkan diri. Hal yang pertama, kami harus berangkat sekarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kios anggur kami menarik banyak tamu dan mendapat pujian tinggi dari semua juri. Ketika Denny melihat kami, aku menyadari betapa kagetnya dia dengan kehadiranku dengan anggur baru ini. Aku tidak menyangka teknik filtrasi dan fermentasi bisa mengubah rasa dengan begitu menakjubkan. Kamu benar-benar berbakat, Dakota. Mari luangkan waktu untuk membahas hal ini lebih detail nanti. Aku dengan senang hati menyetujuinya, tapi bukankah itu teknik yang tercatat di buku catatan ayahku? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku meninggalkan kios dan diam-diam mengikuti Denny. Lalu di sudut tersembunyi, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Aku sudah memanaskan ruang bawah tanah untuk menghancurkan segalanya, tapi siapa yang tahu dia menggunakan teknik ayahnya untuk memperbaikinya. Sudah kuambil buku catatannya, tapi dia mungkin sudah mengingat semuanya. Apapun alasannya, anggurnya menjadi saingan yang sangat kuat. Kejuaraanku dipertaruhkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Jadi, apakah aku sudah mempercayai orang yang salah? Itu menyakitkan, tapi aku pasti akan membuatnya membayarnya. Aku segera menyerahkan rekamannya kepada juri, dan segera ada pengumuman untuk jeda, dan anggur dinilai ulang dengan cara blend testing agar adil. Dan tahukah kalian, anggur baru yang aku buat memenangkan hadiah ketiga. Oke, jadi hadiah uangnya tidak terlalu besar, tapi itu akan membantu kita mendapatkan jumlah pesanan yang layak untuk panen tahun depan. Aku dengan senang hati naik ke podium untuk menerima penghargaan, dan hampir pingsan di atas panggung karena pemberi penghargaan tidak lain adalah ayahku sendiri. Aku memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata ayahku tidak bangkrut, dia hanya menyumbangkan seluruh hartanya untuk amal. Rencananya untuk berpura-pura bangkrut hanyalah untuk membantuku menjadi lebih mandiri dan berjalan di kaki sendiri. Sulit dipercaya, tapi aku tidak marah padanya karenanya. Sebaliknya, aku merasa sangat beruntung ayahku melakukan hal itu untuk memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sedangkan Denny, dia dikeluarkan dari asosiasi anggur kota. Hahaha, itulah harga yang harus dibayar untuk kecurangannya. Dia pantas mendapatkannya. Dan James, ternyata percakapan antara dia dan ayahnya hanya tentang menyiapkan anggur karena mereka berdua menemukan anggur basi itu jauh sebelum aku. Sekarang kebun anggur adalah karir pertamaku, sama seperti karir ayahku. Tempat ini adalah rumahku dan para pekerjanya adalah keluargaku. Ya, termasuk pria yang dingin dan rewel ini. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Hah? Tunggu sebentar, apa itu? Suara mengeong yang ku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Ku beritahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi keluarganya pasti tinggal di sekitar sini.
Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik topas keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu, lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Phew, syukurlah aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya, giliran kami. Tapi, aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu, saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan Topaz ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk.
Kami segera berpencar untuk mencari Madam Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? maaf Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topaz aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madam Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madam Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madam Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topaz. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madam Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madam kemudian memberitahuku betapa berartinya Topaz baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topaz. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madam Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madam Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Tapi yang lebih parah lagi. Kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali. Aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita. Kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madam Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap.
Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. "Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat." Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. "Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku." "Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku?" "Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya." Aku tidak bisa, Tim." "Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu aku saja." Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madame Primrose. "Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi." Untungnya, Hans sadar, dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku, dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut, aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. "Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta." Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy, Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrean kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth.
Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Ngomong-ngomong, aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya.
Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Katie juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jack, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya.
Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku, Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh, terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. tak mungkin, kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. kalian lihat aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya. Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya kubiarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar, 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 belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan. Hei, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu, Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi? Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu.
Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi, Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku, kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban, berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat. Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia, bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah... Kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik, serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat. Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau. Trip ini aku yang bayar, aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang. Jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian, jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak, termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa.
Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katy. Dan begitulah aku mohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Kucoba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja, tiba-tiba mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah, Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak, Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi. Itu Max, ibuku, dan bahkan Katy. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, Aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata, ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami tiga bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya, dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katy soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas. Sudah hampir garis finish, sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu! Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Kuambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan lewat sini. Hah? Tamu kehormatan?
Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Incorp, sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu. Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang 2 kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan, tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku adalah saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, sekarang selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan. Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu, memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali, dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia, dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat, kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Ya,
Kumohon, kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga. Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau dua pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport akan datang dalam 2 minggu. Dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi dua perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, satu dari dua pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, serahkan padaku, akan ku cari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu. Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan. Paling tidak kekhawatiranku berkurang satu. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya. Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu, dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi, tunggu. Kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi, tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang satu pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kututup mataku dan aku tetap diam.
Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, "Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya." Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh. Dan salah satu dari panitia menahannya. "Jangan berani kau menyakiti putriku." "Hah? Putriku?" Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. "Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. "Ibu!" Aku mendekap erat ibuku. "Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku." Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. "Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan adik terbaik yang bisa kuharapkan."